Kalau cowok kan jelas manfaatnya durasi lama, vale orgasme dan lain sebagainya yang bersejiwa. Nah itu kalau cewek mas, manfaatnya buat apa mas? Nah, kalau justru itu lebih bermanfaat ke cewek. Oh kok bisa? Nah, ketika dia belajar orgasmic wave, terus belajar vale, dia akan kenal dua jenis orgasme lain. Kalau biasanya orang kan paling mengalami orgasme serviks kan. Itu salah satu orgasme puncak. Itu orgasme tertinggi kalau di area seksual. Tapi ada dua jenis orgasme lain yang belum kita ketahui, yaitu ombak orgasme sama orgasme lembah. Bentar, sekalian jelasin ya. Bisa dijelasin tingkatan orgasme yang umumnya kita tahu sampai yang ke vale. Jadi dari awal masturbasi, ejakulasi, terus. Oh ya. Jadi yang pria gitu. itu biasanya orgasme dibarengi dengan ejakulasi. Orgasme itu orgasme puncak. Kalau wanita itu ada 3 jenis orgasme. Yang paling umum dan paling mudah untuk dialami wanita adalah orgasme klitoral. Jadi kita melakukan rangsangan di area klitoris. Itu paling gampang karena klitoris ada di luar. Yang kedua adalah orgasme G-spot. Nah, G-spot itu sebenarnya saraf terusan dari klitoris. Jaraknya mungkin sekitar dua ruas jari dari lubang vagina. Itu. Jadi ketika itu dirangsang, kita akan mengalami orgasme yang lebih intens daripada orgasme klitoral. Kalau kita ingin mengalami orgasme yang paling intens, berarti perlu mengalami orgasme serviks. Jadi serviks itu adalah buntunya vagina, batas vagina. Dan ini perlu penis yang panjang berarti kan. Tapi bisa diakali dengan posisi yap-yam. Jadi sependek apapun penis kalian, kalau posisinya yap-yam itu pasti tersentuh. Itu jadi ukuran penis nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Kalau kita memaksakan penis kita jadi panjang atau besar, misal ke pijet, disuntik gitu. Disuntik itu bisa jadi malah pembuluh darahnya pecah. Akhirnya itu yang bikin besar. Tapi nggak bisa tegak seperti sedia kala. Tegaknya itu kayak tegak bule, lentur gitu. Lentur, ya. Itu berarti terjadi kerusakan di bulunya. Jam dibahas di kelas bersejiwa itu detail ya. Nggak mungkin kita share di sini kayaknya. Bahaya. Nah, kalau orgasme yang lain yaitu ombak orgasme dan vale orgasme itu adalah jenis orgasme yang tidak memicu hangover-nya dopamin. Ada dry orgasme. Nah, dry orgasme itu kalau cowok itu masih masuk orgasme puncak. Ini cewek ya, kita masih bahas cewek. Ya. Kalau cewek ya orgasme sama sih, orgasme ombak sama orgasme lembah. Ketika si cewek mengalami ini tidak ada pergeseran kadar dopamin, oksitosin dan prolaktin. Tapi ketika mengalami orgasme puncak, menurut penelitian terbaru itu terjadi penurunan dopamin, penurunan oksitosin dan kenaikan prolaktin. Akibatnya adalah kekenyangan seksual. Kita jadi bosan dengan istri kita atau dengan suami kita dan mulai mengalami fenomena rumput tetangga lebih hijau. Jadi itu penjelasannya Om ya. Kenapa mungkin hari ini terjadi hubungan yang sangat intens ya, tapi 2 minggu males gitu. Iya, karena hangover-nya 2 minggu. Nah, tapi kalau besoknya kita nge-seks lagi, ejakulasi lagi, orgasme lagi, ya berarti penurunannya semakin tajam. Semakin dalam. Bayangkan semakin tajam ya reseptor dopaminnya rusak. Akhirnya butuh orang lain, nyari. Iya, kalau reseptor dopamin rusak, misal gini. Dulu kalau kita kecil makan es krim itu rasanya enak kan? Iya. Wah, enak banget kan? Kayak keajaiban ke-7. Bener. Nah, ketika kita dewasa itu makan es krim biasa aja. Karena reseptor dopaminnya udah berkurang, maka kenikmatan yang kita peroleh jauh lebih berkurang. Kayak kita misalnya, aslinya yang membuat kita ejakulasi dini itu karena kelebihan garam. Ketika reseptor dopaminnya runtuh atau dia rusak, otomatis kan yang awalnya garam kita butuh cuma sejempit, lama-lama banyak kan. Nah, kandungan garam kan natrium. Artinya natrium akan berkompetisi dengan oksida nitrat, di mana oksida nitrat memicu relaksasi. Berarti kalau natriumnya banyak, badannya tegang. Otomatis lebih gampang stres, dan ketika dibawa seks otomatis cepat ejakulasi.
Ada kadar garam yang normal berapa gitu? Nggak ada, Nggak pasti ada, ya? orang Indonesia kelebihan garam, Kelebihan, pasti. Ada Indomie, ada Ciki. Indomie ada, Ciki itu udah termasuk asin ya? Termasuk kelebihan garam ya? Itu kelebihan garam, udah natriumnya yang bahaya itu. Oke. Jadi harus mengurangi garam. Dan ketika tubuh kita tegang, otomatis perasaan dan pikiran kita mengikuti. Nah, dari situ ekspresi gennya jadi berbeda, protein yang dibentuk. Akhirnya ya itu jadi lingkaran setan. Kemarin ada yang nanya gini, berarti kalau saya banyakin makan manis, apa itu akan merubah oksida nitrat tadi? Ya enggak ya? Enggak ada kaitannya ya? antara glukosa dengan oksida nitrat, enggak ada. Ya harus Jadi dikurangi garamnya. Garam otomatis harus dikurangi. Iya. Tapi kalau garamnya dikurangi tapi pendaman emosinya masih ada, ya belum terlalu efektif. Oke, itu dengan mirroring ya? Mirroring. Iya, jadi di grup bersejiwa itu banyak teman-teman yang kebingungan ya, banyak pertanyaan itu tentang mirroring. Tapi setelah mirroring, mereka mudah menerima pelajaran-pelajaran berikutnya. Iya, jadi kayak lebih mudah letting in gitu-gitu Iya. kan. Terus tahu, oh kesadaran itu ternyata ini. Benar. Ada kan. Siapa itu? Orang Jakarta, nggak usah disebut namanya. Iya. Jadi selama 6 tahun ngikutin Facebook, Benar. Facebook kita kan, Iya. Facebook Nuansa, itu kan dia ngiranya paham, tapi ternyata cuma paham sebatas pikiran. Tapi setelah mengalami Vale, akhirnya dia benar-benar terjun ke lautan. Oh ternyata maksudnya ini kan gitu. Iya, Kan? banyak seperti itu. Banyak yang seperti itu. Dan di grup member bersejiwa itu ketika sudah melewati mirroring, sudah Nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya konfirmasi. Saya melakukan seperti ini benar apa enggak? Udah kayak gitu. Betul. Iya, iya. Ada pertanyaan Mas tentang Vale? Oh, ada pertanyaan. Pertanyaannya soal